Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ngobras, Ngobrol Ramadan Santai. Kali ini kembali lagi bersama saya, Kang Nurman, yang akan menemani podcast Ngobras pada kali ini. Insya Allah saya tidak sendirian karena ditemani salah satu dosen favorit saya, yaitu Ustadz Hanif Lutfi, LC SPDI MH. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, untuk mengawali kegiatan ini, kita akan ngobrol-ngobrol terkait bincang-bincang fikih Ramadan. Ya, insya Allah untuk mengawalinya adalah bagaimana sih untuk mengawali puasa Ramadan ini lebih baik lagi itu seperti apa. Ya, kayak gini Ustaz. Jadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang memang masih umum gitu di masyarakat. Karena memang secara nggak langsung masyarakat pun mungkin kurang memahami gitu. Bagaimana sih puasa ataupun hukum puasa Ramadan ketika memang pada di Ramadan itu sendiri gitu Ustaz. Hukum berpuasa di bulan Ramadan. Tentang hukum berpuasa di bulan Ramadan ini ulama sepakat bahwasanya hukumnya adalah fardu ain. Fardu ain bagi mukallaf yang mampu untuk berpuasa. Nah, tentang mukallaf itu sendiri adalah artinya orang yang dibebani. Dibebani dengan apa? Dibebani dengan hukum syarak. Jadi orang dikatakan hukum syarak yaitu adalah wajib, sunnah, mubah dan seterusnya. Jadi ketika orang dikatakan mukallaf ketika melakukan hal yang wajib maka dia dapat pahala, dan ketika tidak melaksanakannya maka dia akan berdosa. Nah, itulah mukallaf. Jadi, nah, seperti apa mukallaf itu? Mukallaf adalah orang Islam yang baligh dan berakal. Dan itu semuanya orang yang mukallaf yang mampu untuk berpuasa, maka hukum berpuasa adalah fardu. Sebagaimana kalau bagi orang yang membolehkan untuk talafut bin niyah ketika niat puasa, dia akan mengucapkan nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati. Fardhi di situ adalah fardu. Artinya hukum melaksanakan ibadah puasa ini adalah fardu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang atau kaum sebelum kalian. Artinya kaum sebelum kaumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin, dan salah satunya syahadati alla ilaha illallah, salah satunya adalah wasomi Ramadan. Nah, itu makanya puasa itu wajib berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma ulama. Semua ulama sepakat bahwasanya hukum berpuasa di bulan Ramadan adalah hukumnya fardu. Adapun terkait perbedaan ulama antara fardu dan wajib itu beda lagi. Tapi yang jelas ulama sepakat bahwasanya hukumnya puasa bulan Ramadan adalah fardu. Oke, baik. Itu Sobat Ngobras. Jadi ketika memang menghukumi puasa Ramadan itu adalah fardu, maka kewajiban ataupun fardu ini harus dibebani, yaitu mukallaf kayak gitu. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Hanif gitu. Jadi memang ada beberapa prinsip ya Ustadz. Jadi mungkin dari masyarakat umum juga kurang mengetahui gitu. Balik itu kisaran umur berapa sih, ataupun usia anak-anak yang boleh memasuki puasa Ramadan itu umur berapa gitu Ustadz? Nah, tadi dikatakan bahwasanya mukallaf itu salah satunya adalah baligh. Nah, jadi anak-anak yang sudah baligh berarti ketika itu dia diwajibkan untuk berpuasa bulan Ramadan. Dan ketika dia tidak melaksanakan maka hukumnya adalah dia
dia berdosa. Nah, balik itu kapan? Balik itu ketika kalau bagi laki-laki umur 9 tahun dan dia sudah bermimpi. Atau kalau bermimpi maksudnya bermimpi basah ya. Bermimpi basah itu keluar mani atau bermimpi berhubungan badan. Atau kalau seandainya tidak bermimpi maka ditunggu sampai umur 15 tahun. Jadi ketika umur 15 tahun udah pasti itu balik. Begitu juga dengan perempuan 9 tahun dan haid. Kalau laki-laki mimpi basah, kalau perempuan adalah haid. Atau sampai umur 15 tahun ketika dia tidak haid, maka itu batasan seseorang balik. Baik itu umur 15 tahun ataupun haid maupun keluar mani atau mimpi basah. Itu dikatakan balik. Oke. Itu apa namanya untuk sobat ngobras. Jadi ketika memang untuk puasa Ramadan, balik itu adalah ukuran 9 sampai 15 tahun untuk laki-laki maupun perempuan. Tapi ingat, harus yang namanya keluar bermimpi basah ataupun keluar mani ataupun haid seperti itu kalau untuk perempuan seperti itu. Jadi kembali lagi gitu, Ustaz. Jadi tadi kan kita udah masuk yaitu balik ataupun bagaimana anak kecil itu mulainya dari kapan. Tapi kembali lagi gitu, banyak orang-orang yang di luar sana mungkin yang memang mungkin dia kerjanya keras ataupun seperti apa. Apakah ada pengecualian, Ustaz, untuk orang-orang yang tidak berpuasa? Untuk orang-orang yang dikecualikan, diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Iya. Sebagaimana tadi pengertian hukumnya wajib bagi mukallaf yang mampu. Mukallaf tadi kita sebutkan Islam, balik dan berakal. Berarti yang tidak diwajibkan untuk berpuasa adalah balik, berarti orang yang sebelum balik. Anak kecil sebelum balik. Tapi perlu diingat bagi orang tua atau calon orang tua bahwasanya orang tua juga wajib mengajarkan berpuasa kepada anak-anak. Nah, kapan mulai belajarnya puasa? Jadi diajarkan puasa ketika anak-anak mulai menginjak usia tamyiz. Adapun tamyiz ini ulama berbeda pendapat tentang usia, tidak ada standar khusus. Tidak ada standar khusus karena tamyiz ini adalah keadaan di mana anak-anak itu sudah memahami mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang bermanfaat dan mana yang tidak. Ketika sudah anak-anak tahu masa yang baik dan yang buruk, nah di saat itulah kita mulai mengajarkan berpuasa. Bagi anak-anak ini khusus untuk orang tua, walaupun secara kewajiban mereka belum diwajibkan untuk berpuasa. Tapi ketika sudah masa tamyiz itu mereka diajarkan, dilatih untuk melaksanakan puasa sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW tentang perintah sholat. Muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'in. Nah, perintahkanlah untuk anak-anakmu untuk melaksanakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Dan ada yang mengatakan 7 tahun ini, merupakan batas anak untuk tamyiz. Gitu. Jadi mulai diajarkan ya, walaupun tidak berkewajiban untuk melaksanakan puasa. Nah, yang pertama sebelum balik. Tadi yang kedua adalah orang gila, orang yang tidak berakal. Jadi dia tidak diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Kemudian yang ketiga orang yang sakit. Orang yang sakit itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Begitu juga orang yang sudah tua. Karena tuanya itu dia tidak bisa melaksanakan puasa. Nah, ini juga tidak ada standar kapan tua. Yang penting ketika dia tidak mampu untuk melaksanakan puasa, dia tidak wajib untuk melaksanakan puasa. Kemudian selanjutnya orang-orang yang mendapatkan pengecualian untuk melaksanakan puasa adalah orang yang haid, kemudian orang yang nifas,
kemudian karena mereka tidak boleh melaksanakan ibadah ya. Kemudian ibu hamil dan ibu menyusui yang takut jika dia berpuasa maka akan memberikan madarat bagi dirinya atau janin, atau kalau orang menyusui bagi anak yang disusuinya. Kemudian yang terakhir bagi orang yang dalam perjalanan. Maka dia boleh tidak melaksanakan puasa bulan Ramadan. Tapi perjalanan ini juga ada batasnya. Ulama mengatakan bahwasanya perjalanan yang jarak seperti apa? Perjalanan yang jarak membolehkan dia untuk mengqashar sholat. Yaitu sekitar 84 km. Sekitar 84 km baru dia boleh boleh meninggalkan puasa bulan Ramadan. Oke, gitu, Sobat Ngobras, menarik gitu. Ketika kita membahas bagaimana ada pengecualian ternyata untuk bagaimana melaksanakan puasa Ramadan. Karena sejatinya ketika puasa Ramadan ini adalah wajib ataupun fardu, maka teman-teman jangan khawatir ketika memang sedang berpergian, maka kalian dari teman-teman bisa yang namanya mengkodok ya, ataupun nanti menggantikan puasa Ramadan yang hari ini untuk besok gitu, ataupun emang tidak bisa digantikan gitu. Nah itu yang memang untuk pengecualian. Dan yang terakhir paling Nisat, untuk bagaimana sih puasa kita itu diterima ya, puasa yang memang sangat istimewa ini ataupun seakan-akan puasa yang terakhir ini diterima untuk gitu Sat. Supaya puasa diterima, nah, karena puasa itu udah capek ya, capek, melelahkan gitu. Dan Allah janjikan ketika sesuatu amalan dilaksanakan di bulan Ramadan itu berlipat ganda. Gitu. Naudzubillah kalau seandainya tidak diterima. Gitu. Benar. Ada dua syarat diterimanya sebuah amalan. Itu yang pertama adalah ikhlasun niyah. Jadi kita ikhlas niatnya lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua ittiba'ur rasul, artinya mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menjalankan syarat dan rukun dari puasa itu. Nah, itulah dua syarat untuk diterimanya puasa atau diterimanya semua amalan kita, semua ibadah kita, bukan hanya puasa. Ikhlas dan ittiba'ur rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tidak tahu ya apakah amalan kita itu diterima atau tidak. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada ciri-cirinya. Mungkin ada ciri-cirinya puasa orang yang diterima itu seperti apa gitu. Jadi itu salah satu ciri dari diterimanya amalan adalah kita itu bisa lebih baik ketika selesai dari bulan Ramadan. Gitu. Jadi jangan jadi kaum Ramadhanian gitu loh. Kita baiknya di bulan Ramadan aja. Walaupun itu sebenarnya cerdas sih. Cerdas itu dalam artian beramal itu kita beramal dengan amalan yang sama tapi pahalanya lebih besar. Sebagaimana dijanjikan kan di amalan di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan pahalanya. Nah, berarti kita beramal di bulan Ramadan saya itu cerdas, tapi bukan seperti itu. Bisa jadi karena kecerdasan kita itu amalan jadi tidak diterima. Jadi salah satu cirinya itu madrasah Ramadan ini kan sebagai masa-masa penggembelengan kita itu diteruskan bulan-bulan setelah dari bulan Ramadan. Nah, itu ciri-ciri salah satu diterimanya amalan, kita akan menjadi baik setelah menjalankan madrasah di bulan Ramadan ini. Nah, itu salah satu cirinya. Tapi yang tahu antara diterima dan tidaknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berusaha untuk ikhlas, berusaha untuk menjalankan dengan sebaik-baiknya gitu. Karena dalam sabda Nabi Muhammad SAW disebutkan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atash. Berapa banyak dari orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Karena mungkin puasanya tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh. Artinya puasa hanya menahan lapar dan haus, tetapi
tidak menjaga lisan, tidak menjaga hati, tidak menjaga mata dan seterusnya, itu akan mengurangi pahala berpuasa, dan bahkan mungkin pahalanya ini sampai habis tidak dapat apa-apa kecuali ya lapar dan haus saja, karena hanya itu yang dia jaga. Karena yang membatalkan puasa itu dia tidak lakukan, tapi pandangan dan lain sebagainya dia tidak jaga. Jadi dia tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita semua di bulan Ramadan ini ibadah kita, amalan kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Makanya harus dipersiapkan dari sekarang dengan sebaik-baiknya. Nah, mungkin itu. Oke, baik gitu, Sobat Ngobras. Jadi bagaimana momentum Ramadan kali ini adalah bagaimana membuktikan kecerdasan kita, bagaimana beramal. Ya. Jadi sehingga amalan-amalan ataupun yang memang ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang cerdas. Bagaimana banyak momentum, misalkan ada yang namanya takjil on road kayak gitu, ada yang namanya buka bersama dengan anak yatim, ataupun memang dengan amalan ataupun itikaf dan lain-lainnya, sebagaimana mestinya untuk bagaimana meningkatkan kualitas amal kita di bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan kita berkualitas, sehingga tidak ada yang namanya biasa-biasa aja, tanda kutip biasa-biasa aja, sehingga Ramadan kita itu luar biasa untuk bagaimana meningkatkan bulan setelah Ramadan itu kita menjadi orang-orang yang lebih baik lagi dari bulan yang sebelumnya, seperti itu. Mungkin itu aja untuk podcast Ngobras ini bersama Ustadz Hanif Lutfi, yang memang untuk menemani teman-teman Ngobras ataupun Sobat Ngobras untuk menjelang berbuka puasa, seperti itu. Dan Ana mengucapkan syukran Ustadz untuk bisa menemani ataupun menjadi narasumber kali ini. Semoga Ustadz dan keluarga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, jadi jangan lupa, sehingga ini menjadikannya sebuah motivasi kita sendiri di podcast Ngobras ini. Jadi terus ikutin akun sosial media kita ataupun klik tombol loncengnya di STIQ Al-Multazam Official, sehingga kita terus bagaimana meningkatkan sebuah konten-konten terbaik kita untuk mendapatkan sebuah informasi-informasi, dan terus dukung channel kita dan sosial media kita dan dengan cara like, comment, subscribe di STIQ Al-Multazam Official. Oh iya, sahabat Ngobras, jangan lupa untuk yang sedang mencari kuliah, alhamdulillah STIQ Al-Multazam sekarang sudah membuka program penerimaan mahasiswa baru STIQ Al-Multazam di gelombang kedua, ya. Insya Allah di tanggal 25 Maret dan sampai dengan 25 Juni. Nah, ini Ana udah punya brosurnya, bisa untuk bagaimana teman-teman Sobat Ngobras bisa nanti mengambil brosurnya di link channel kita ataupun di sosial media kita, dan insya Allah di sana ada banyak program-program yang untuk menunjang kalian untuk menghafal Al-Quran, bagaimana berkuliah dengan gratis, beasiswa dan lain-lainnya, seperti itu. Dan sehingga teman-teman bisa bergabung di Sobat Ngobras dan bisa diklik link di bawah ini. Mungkin itu aja Sobat Ngobras, bisa untuk podcast Ngobras kali ini, dan see you next time. Jangan sampai kelewatan di podcast Ngobras kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ngobras, mau ngasih info nih, ada satu tempat makanan terfavorit di Kuningan, yaitu Sambal Ijo, yang terletak di Jalan Raya Manislor nomor 57, di sebelah SPBU Manislor. Jadi buat teman-teman yang lagi main ke Kuningan, terus lagi lapar atau punya acara besar bersama saudara ataupun sama keluarga, jadi langsung aja datang ke Sambal Ijo yang berada di Jalan Manislor nomor 57. Yaitu, dan satu lagi untuk teman-teman Ngobras yang lagi mager ataupun lagi males, bisa pesan melalui delivery order. Jadi nomornya ada di bawah ini. Jadi pilihannya adalah Sambal Ijo, pedasnya maknyus.